Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Gusbin, di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema 9 dosa suami terhadap istri berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sahabat Gusbin, di mana saja berada, membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri. Laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Oleh karena itu, para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan tindakan dosa suami terhadap istri. Inilah 9 dosa suami terhadap istri berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, meliputi tidak mengajarkan ilmu agama, tidak merasa cemburu, tidak memberi nafkah istri, membiarkan istri bekerja untuk suami, memiliki perasaan benci kepada istri, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga, menyebarluaskan aib istri, menyakiti istri secara fisik, dan meremehkan kedudukan istri. Sahabat Gusbin, di mana saja berada, marilah kita bahas satu persatu 9 dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah. Yang pertama, 1. Tidak mengajarkan ilmu agama. Seorang suami wajib mengajarkan ilmu agama pada istri dan anak-anaknya, sebab kewajiban suami adalah memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka." Yang kedua, 9 dosa terhadap istri, yaitu tidak merasa cemburu. Pada saat berumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan. Sifat cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap kurang terpuji. Namun, cemburu pada pasangannya tidak boleh berlebihan yang membawa perselisihan dan keretakan rumah tangganya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, ada 3 golongan, yaitu Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayut. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat Gusbin, di mana saja berada, seorang lelaki dalam berumah tangga tidak memiliki kecemburuan terhadap istri dan keluarganya sama sekali adalah pengertian dari ad-dayut. Ad-dayut artinya suami yang tidak mempunyai cemburu sedikit pun terhadap istrinya. Itu pun tidak boleh. Seorang suami harus mempunyai cemburu terhadap istrinya karena suami tersebut saling mencintai kepada istrinya.
Yang ketiga, 9 dosa terhadap istri, yaitu tidak memberi nafkah istri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Apabila seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti ini akan dilaknat oleh Allah di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang penting untuk kelangsungan hidup keluarganya adalah suami. Yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Rasulullah dalam hadis bersabda yang artinya, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lainnya darinya. Hadis riwayat Muslim. Maka suami tidak boleh memiliki perasaan benci kepada istri, sebab tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Yang keenam, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Pada suami walaupun sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin rumah tangga, hendaklah membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari istrinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, artinya Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat beliau keluar untuk sholat. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Aib seorang istri merupakan aib keluarga. Maka tugas keluarga adalah menutup aib tersebut supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat. Apabila seorang suami menyebarluaskan aib istrinya kepada orang lain, maka dalam ajaran Islam tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memberikan makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Yang terakhir, yang 9, meremehkan kedudukan istri. Diharapkan para suami tidak meremehkan kedudukan istri dalam berumah tangga, sebab kedudukan istri adalah ibarat tiang dalam sebuah bangunan yang tidak boleh dirobohkan atau diremehkan. Apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutupi aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, insya Allah akan terbina keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini yang bertema 9 dosa suami terhadap istri berdasar Al-Quran dan hadis. Semoga kultum ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.